Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, ketemu lagi dalam channel Temukan Ridho Allah @hirasbis. Pemirsa, seperti biasa, sebelum kita mulai, ayo kita bersama-sama menarik nafas yang panjang, kemudian menghembuskannya keluar yang panjang, sama seperti menarik nafas. Mengingat Allah atau menyebut-nyebut nama Allah. 1, 2, 3 dalam satu kali tarikan nafas sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian kita menghembuskannya dengan membaca hu sekali saja. Jadi kalau narik itu Allah, 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 Allah. Buat 10 kali silahkan, tapi satu tarikan nafas. Tapi waktu menghembuskannya 1 kali saja. Kita sebut hu. Kalau Allahnya berkali-kali, 5 kali. Ayo sama-sama kita lakukan di dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, itu cara kita mengingat Allah. Ingat itu ya semuanya kita ingat. Kalau kita pernah ketemu muka, ya kita ingat semuanya orang itu. Misalnya kita ingat teman kita ingat istri kita ingat anak kita. Ya kita ingat semuanya. Apanya yang kita ingat? Ya semuanya. Waktu kita lihat, waktu kita dengar itu kita ingat. Begitu juga ketika kita menyebut Allah, 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 Allah. Kita ingat semuanya. Ketika kita mengeluarkan hu, kita juga ingat. Oh, ini hu. Gitu ya pemirsa. Untuk mendalaminya, silahkan berlangganan di channel saya, karena saya akan membahas yang lebih spesifik di situ. Kalau pada umumnya orang menyebut itu katanya ilmu laduni. Baik pemirsa, materi kali ini TN 645 membahas tentang rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa pemirsa channel Temukan Ridho Allah @hirasbis. Buat pemirsa yang sedang sakit jasmani maupun sakit rohani, ayo kita sama-sama berdoa, meminta kepada Allah agar segala penyakit disembuhkan, segala penyakit diganti menjadi keberkahan. Caranya berdoa, kita mulai dengan zikir. Zikirnya seperti tadi di awal pembukaan,
Saya ajak 5 kali. Menarik napas dengan mengingat Allah, mulai daripada menyebut namanya Allah, 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 kemudian menghembuskannya. Tarik. Allah, 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 Allah. Kemudian menghembuskannya. Ya, 5 kali saya ajarin tadi kan. Tapi kalau pemirsa yang waktunya banyak, silakan semampunya berapa, sekuatnya berapa. Tapi alangkah baiknya segala sesuatu itu dimulai dengan jumlah yang kecil. Berapa jumlahnya? Ya, terserah pemirsa. Punya waktunya berapa lama, kemampuannya berapa lama. Bila ingin lebih dalam, berlangganan di channel saya tentang ilmu laduni, saya bahas di video berlangganan. Baik pemirsa, sesuai tema yang ingin saya bahas hari ini, rukun Islam yang keempat, yaitu tentang zakat. Zakat secara syariat itu ditentukan batas waktu atau nisab, dan ditentukan juga jumlahnya, dan ditentukan pula siapa yang berhak berzakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Yang kita kenal umumnya adalah zakat fitrah yang dikeluarkan 1 tahun sekali di setiap akhir bulan Ramadan. Waktunya terbatas, jumlahnya sudah ditentukan, diwajibkan bagi yang mampu. Yang tidak mampu berarti menerima zakat. Yang menerima zakat ada 8 golongan atau asnaf, itu secara syariat. Nah, ada juga zakat bukan karena kewajiban yang ditentukan, yaitu tadi zakat fitrah. Ini lebih kepada zakatnya orang mampu, karena dia dimampukan oleh Allah, yaitu zakat mal. Wajib itu semua. Ada angkanya, tinggal tulis di Google siapa yang wajib berzakat, zakat. Kalau tidak salah itu surat At-Taubah. Itu tinggal dibuka, syariat. Nah, yang saya bahas agak naik sedikit. Apa sih torekahnya zakat itu, gunanya zakat itu? Ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Nah, terus di samping zakat kita juga suka mendengar infak sedekah. Ada pembahasannya sendiri, tinggal dilihat saja. Intinya atau hakikatnya berbagi apa yang menjadi kelebihan kita kepada sesama, sehingga bisa merasakan apa yang kita rasakan dari kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan tenaga, sehingga kelebihan tadi bisa kita sumbangkan, bisa kita berikan. Ada yang diwajibkan menyumbangkannya, memberikannya. Ada juga yang karena nazar kita. Misal nih, kalau saya berhasil melakukan ini, saya mau begini, itu namanya nazar. Nah, itu zakatnya wajib dikeluarin. Zakat nazar tadi. Atau misalnya zakat karena kita membayar kafarat atas sesuatu. Misalnya nih, kita
bersumpah atas sesuatu, tapi kita tidak punya orang untuk menyaksikan sesuatu itu. Nah, kita bayar saja kafaratnya, udah ditentukan itu nisabnya. Biasanya 1 ekor kambing atau sesuai dengan kemampuan, karena itu sunnah, tapi wajib. Sedangkan infak itu karena ketulusan hati kita, maka kita berbagi kepada sesama. Bukan hanya sesama muslim, bisa dengan non-muslim, artinya sesama manusia, kita bisa berbagi. Itu infak. Karena kerendahan hati, ketulusan hati, yang intinya itu Allah yang menggerakkan, gitu aja ya hakikatnya, kita berbagi. Kemudian yang ketiga, sedekah. Nah, sedekah ini lebih kepada hanya satu yang dia lihat. Dia mencari ridha Allah. Ketika dia memberikan sesuatu, berupa apa saja, materi maupun non-materi, tapi satu yang dia inginkan, satu, berharap Allah ridha dengan apa yang dia berikan. Dan ini biasanya lebih halus, artinya bahasa yang kita umum dengar adalah ketika tangan kanan memberi, maka tangan kiri pun tidak tahu. Itu yang bagus. Tapi seandainya tahu, ya enggak apa-apa, memang faktanya kita berbagi. Itu. Jadi ada 3 macam berbagi di dalam Islam itu. Yang pertama diwajibkan, itu zakat. Yang kedua disunahkan, itu infak. Yang ketiga itu sedekah. Sedekah itu tidak diwajibkan, tidak disunahkan, tapi benar-benar keikhlasan hati kita. Nah, tapi kita diajarinya dari yang pertama dulu, zakat wajib. Itu salah satu rukun Islam. Kalau urutannya yang keempat, zakat yang ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya, tinggal kita ketik aja di Google, udah ada tuh. Kalau beras, zakat fitrah namanya, jumlahnya kurang lebih ada yang 2,5 penetapannya, ada yang 2,7 kilogram ya, per jiwa, yang harus kita sampaikan sebelum matahari terbit ketika Idul Fitri. Bersamaan dengan itu juga ada zakat mal yang telah ditentukan juga nasabnya. Jumlahnya kalau tidak salah kurang lebih, kalau 1 tahun itu 1 kilogram emas. Berarti intinya itulah, karena macam-macam orang berpikir. Intinya ditentukan waktunya 1 tahun. Selebihnya ya tergantung orang-orang, tapi yang saya tahu nasab itu 1 tahun minimal. Ada yang membaginya per bulan, boleh, karena udah kebiasaan cicil mencicil ya. Nanti akhirnya jadi kewajiban seolah-olah gitu loh. Tidak, Tuhan tidak pernah memberatkan hambanya. Makanya ada yang namanya infak, ketulusan hati. Kepada siapa saja, tidak harus kepada yang seagama, yang penting sesama manusia. Itu zakat. Apa sih hakikatnya zakat itu? Zakat, infak, sedekah ya. Berbagi kepada sesama bagi yang mampu. Tapi kalau zakat wajib, kalau infak, sedekah tidak, tapi tetap berbagi juga gitu. Ini adalah hubungan sosial, hablum minan nas.
hubungan horizontal kepada sesama dengan berbagai lapisan kadar keimanan. Tujuannya apa? Agar hubungan vertikal kita, hubungan kita kepada Allah, hablumminallah, itu dekat, mudah, lancar. Dekat, mudah, lancar itu bahasa yang lain adalah barokah. Lebih tinggi daripada barokah adalah ridho. Ridho itu sudah segalanya. Yang dikejar oleh para mukhlisin itu ridho Allah. Jadi orang muslim itu ada yang disebut muslim, artinya dia orang Islam sesuai dengan KTP dan melaksanakan perintah kewajiban rukun Islam sesuai dengan kemampuan. Simpel aja, Islam itu udah berat. Cuman kadang-kadang orang memberat-beratkan. Apa dasarnya? Ya tadi, aku tergantung sangkaan hambaku saja. Aku tergantung perasaan hambaku saja. Buka aja Qur'annya surat apa. Tetapi masa ya cuman sekedar yang wajib-wajib, bahwa yang sunah-sunah juga dikerjakan. Kalau yang sunah-sunah sudah mulai dikerjakan, itu namanya bukan hanya sekedar Islam Muslim, tapi mukmin, orang yang patuh. Nah, level berikutnya ini yang sudah mulai orang-orang yang sedikitlah beberapa derajat diangkat oleh Allah. Ada ayatnya, tinggal tulis ayat surah yang mengangkat, Allah yang mengangkat derajat manusia berapa derajat dibanding kebanyakan. Buka aja di Google. Kalau enggak, banyak di luar sana kita mendengar dan melihat. Tinggal buka. Jadi itu disebut dengan para kaum mukhlisin. Mukhlisin itu orang muslim yang taat dan patuh. Dia mencari ridho Allah, maka dia melakukannya dengan ikhlas. Mukhlisin. Ada yang sebagian menyebut kaum sufi, para wali dan sebagainya. Itu ya dimulai dari orang yang tidak tahu, dia mencari tahu. Maksud di sini mencari tahu Allah itu apa, bagaimana. Udah, itu kita kejar. Nah, tujuannya cuma satu, mencari ridha Allah. Kalau kita sering mendengar ayat penggalan, ilahi anta maksudi waridoka magadubi, hanya Allah yang aku tuju dan ridha Allah yang aku harapkan dari Allah. Judul channel saya, temukan ridha Allah @hirasbis di channel saya. Kalau pemirsa mau rajin, buka aja tuh video saya, terutama dari awal sampai yang sekarang TN 645. Itu secara gamblang video-video tadi mengarahkan. Kalau kita mengambil kesimpulan dari setiap video-video itu, ada yang tentang ini loh, orang yang begini akan begini. Ini loh caranya, orang yang melakukan ini akan dapat ini. Ini loh jalannya, orang yang berangkat dari sini akan sampai ke sini. Yang luas ya. Nah, itu kalau dari video-video yang saya unggah itu, kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin teman membahas, atau ingin meningkatkan, mengupgrade diri kita, ayo berlangganan channel saya siap. Tapi janjian dulu, yang penting berlangganan dulu deh, biar kita saling berbagi tentang apa yang kita miliki. Karena di usia 1740 itu
pasti sudah ketemu jati diri. Yang sudah ketemu alhamdulillah dipertahankan. Tapi dari 1740 tahun itu belum ketemu jati diri. Ayo, insya Allah saya bersedia mendampingi agar ketemu jati diri kita, siapa kita, dari mana kita, apa yang harus kita kerjakan di dunia ini dan kembali bagaimana. Intinya itulah. Dan salah satu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah zakat, karena diwajibkan. Sedangkan yang tidak diwajibkan infak dan sedekah. Infak itu ada yang diwajibkan kena hukum wajib, seperti membayar kafarat dan membayar nazar, wajib itu hukumnya. Tapi ada juga yang tidak wajib, ketika dia punya kelebihan, wakafkan, tapi diatur dalam hukum-hukum Allah. Nah, tapi yang terakhir, sedekah. Itu benar-benar yang dicari hanya ketulusan. Ada orang yang terkadang menampakkan sedekahnya, ya tidak apa-apa, fakta. Tapi yang lebih utama adalah bersedekah itu tangan kiri. Tidak tahu ketika tangan kanan memberi. Itu barangkali makrifat zakat. Karena makrifat itu ketemu. Makrifat itu mengenal. Bahasanya serem, makrifat. Apa itu makrifat? Kalau yang tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak paham perbuatannya. Tapi kalau yang sudah paham, oh makrifat. Nah, dibahasakan Indonesia makrifat itu kenal. Oh, dibahasakan bahasanya makrifat itu berarti pernah ketemu, berarti pernah kenal, pernah melihat. Melihat apa? Melihat rupanya, wajahnya, melihat bentuknya, mengetahui sifatnya, mengetahui perbuatannya, itu namanya ma'rifat. Jadi enteng-enteng sajalah, jangan yang serem-serem kayak gitu. Kita biasa aja, sesuatu itu biasa. Tapi buat yang belum tahu, wah ngeri, neraka, surga, waduh. Ya, tapi itu kembali lagi, semua kepada kita. Ayo, kita kejar ridho Allah, kita cari ridho Allah, kita temukan ridho Allah sampai ketemu, mumpung masih bernapas, mumpung masih dikasih kesempatan sehat tinggal di dunia. Kalau sudah nanti kontraknya habis, gak ada lagi waktu mencari. Ingat, katanya orang yang sudah meninggal itu pengen kembali ke dunia sebentar aja. Allah katanya, mau apa? Mau sholat. Sholatnya juga sholat sunnah 2 rakaat. Betapa luar biasa sholat sunnah 2 rakaat itu. Demikian para pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbiz. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Segala kekurangan itu datangnya dari saya yang hina, bodoh, apa ini. Sedangkan kelebihannya semata-mata karena petunjuk Allah dan karunia Allah. Billahi taufik wal hidayah, wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.